Hari ini Kamis 8 September 2022, Verdi Sambo akan melaksanakan uji kebohongan menggunakan lie detector soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tes ini akan dilakukan di Lab 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat. Alat lie detector yang digunakan banyak diragukan. Kemudian Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo meyakinkan akurasi alat tersebut mencapai 90%. Sebelumnya, alat lie detector yang dipakai dalam pemeriksaan di kasus Brigadir J diragukan oleh berbagai pihak. Namun spekulasi di media sosial itu dibantah oleh kepolisian. Dedi menjelaskan alat lie detector tersebut merupakan alat canggih lantaran impor dari Amerika Serikat. Bahkan tingkat akurasinya disebut mencapai di atas 90%. Alat itu merupakan alat terverifikasi dan berasal dari Amerika tahun 2019, serta tingkat akurasinya sebanyak 93%. Dedi menuturkan tingkat akurasi tersebut menandakan penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Ia menjelaskan jika tingkat akurasinya di bawah 90% tidak bisa masuk dalam ranah pro justisia. Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Dilansir oleh Tribun News, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu 7 September mengatakan alat poligraf yang digunakan untuk tes uji kebohongan milik Polri merupakan alat yang canggih. Pasalnya, alat tersebut diimpor dari Amerika Serikat dan diklaim tingkat akurasinya mencapai 93%. Menurut Dedi, tingkat akurasi tersebut menandakan bahwa penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan, tes poligraf yang digunakan membantu penyidik dan memperkaya bukti serta petunjuk. Lie detector ini digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka.
Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja. Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkapkan, jadi kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir C kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya. Tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir C tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir C tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikukuh dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir C di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili.
Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun, Ferdi Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdi Sambo menceritakan skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae kepada banyak pihak, termasuk Kapolri. Saat bertemu Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian Brigadir J. Sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan memang benar adanya. Bahkan, Ferdi Sambo sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolri kemudian memperingatkan Sambo bahwa dirinya akan mengusut kasus tersebut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun, Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Lebih lanjut, Kapolri mengungkap alasan mengapa kasus ini begitu sulit terungkap. Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang berani membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Namun, sandiwara Sambo rupanya tak bertahan lama. Ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo pun telah menjadi tersangka dan dipecat secara tidak hormat dari Polri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, penyidik harus berurusan dengan Irjen Ferdy Sambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Hal itulah yang membuat pengusutan kasus ini menjadi terkendala dan memakan waktu cukup lama. Kapolri mengaku menerima laporan terkait adanya intimidasi yang dialami sejumlah penyidik saat mengusut kasus Brigadir J. Setelah itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Barulah kemudian tim khusus bergerak mendalami kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Saat didalami, tim mendapat informasi soal adanya upaya menghalangi penyidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Ferdy Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdy Sambo. Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 35 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan yang terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik. Hari ini Kamis 8 September 2022, Ferdy Sambo akan melaksanakan uji kebohongan menggunakan lie detector soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tes ini akan dilakukan di Lab 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat. Alat lie detector yang digunakan banyak diragukan. Kemudian Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo meyakinkan akurasi alat tersebut mencapai 90%. Sebelumnya, alat lie detector yang dipakai dalam pemeriksaan di kasus Brigadir J diragukan oleh berbagai pihak. Namun spekulasi di media sosial itu dibantah oleh kepolisian. Dedi menjelaskan alat lie detector tersebut merupakan alat canggih lantaran impor dari Amerika Serikat. Bahkan tingkat akurasinya disebut mencapai di atas 90%. Alat itu merupakan alat terverifikasi dan berasal dari Amerika tahun 2019, serta tingkat akurasinya sebanyak 93%. Dedi menuturkan tingkat akurasi tersebut menandakan penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Ia menjelaskan jika tingkat akurasinya di bawah 90% tidak bisa masuk dalam ranah pro justisia.
Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Dilansir oleh Tribun News, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu 7 September mengatakan alat poligraf yang digunakan untuk tes uji kebohongan milik Polri merupakan alat yang canggih. Pasalnya alat tersebut diimpor dari Amerika Serikat dan diklaim tingkat akurasinya mencapai 93%. Menurut Dedi, tingkat akurasi tersebut menandakan bahwa penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan, tes poligraf yang digunakan membantu penyidik dan memperkaya bukti serta petunjuk. Lie detector ini digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka. Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Barada E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja.
Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutaji mengungkapkan, penyidik kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Makruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir J kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya, tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf.
Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikukuh dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili. Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun, Ferdi Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdi Sambo menceritakan skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae kepada banyak pihak, termasuk Kapolri. Saat bertemu Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian Brigadir J. Sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan memang benar adanya. Bahkan, Ferdi Sambo sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolri kemudian memperingatkan Sambo bahwa dirinya akan mengusut kasus tersebut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun, Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Lebih lanjut, Kapolri mengungkap alasan mengapa kasus ini begitu sulit terungkap. Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang berani membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Namun, sandiwara Sambo rupanya tak bertahan lama. Ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo pun telah menjadi tersangka dan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, penyidik harus berurusan dengan Irjen Ferdi Sambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Hal itulah yang membuat pengusutan kasus ini menjadi terkendala dan memakan waktu cukup lama. Kapolri mengaku menerima laporan terkait adanya intimidasi yang dialami sejumlah penyidik saat mengusut kasus Brigadir J. Setelah itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Barulah kemudian tim khusus bergerak mendalami kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Saat didalami, tim mendapat informasi soal adanya upaya menghalangi penyidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 35 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan yang terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik.
Hari ini Kamis 8 September 2022, Ferdi Sambo akan melaksanakan uji kebohongan menggunakan lie detektor soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tes ini akan dilakukan di Lab 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat. Alat lie detektor yang digunakan banyak diragukan. Kemudian Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo meyakinkan akurasi alat tersebut mencapai 90%. Sebelumnya, alat lie detektor yang dipakai dalam pemeriksaan di kasus Brigadir J diragukan oleh berbagai pihak. Namun spekulasi di media sosial itu dibantah oleh kepolisian. Dedi menjelaskan alat lie detektor tersebut merupakan alat canggih lantaran impor dari Amerika Serikat. Bahkan tingkat akurasinya disebut mencapai di atas 90%. Alat itu merupakan alat terverifikasi dan berasal dari Amerika tahun 2019, serta tingkat akurasinya sebanyak 93%. Dedi menuturkan tingkat akurasi tersebut menandakan penggunaan lie detektor merupakan pro justisia. Ia menjelaskan jika tingkat akurasinya di bawah 90% tidak bisa masuk dalam ranah pro justisia. Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Dilansir oleh Tribun News, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu 7 September mengatakan alat poligraf yang digunakan untuk tes uji kebohongan milik Polri merupakan alat yang canggih. Pasalnya, alat tersebut diimpor dari Amerika Serikat dan diklaim tingkat akurasinya mencapai 93%. Menurut Dedi, tingkat akurasi tersebut menandakan bahwa penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan, tes poligraf yang digunakan membantu penyidik dan memperkaya bukti serta petunjuk. Lie detector ini digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka.
Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja. Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkapkan, jadi kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir C kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya. Tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir C tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir C tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikukuh dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir C di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili.
Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri tak bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdi Sambo minta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian Brigadir J. Sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan memang benar adanya. Bahkan, Ferdi Sambo sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolri kemudian memperingatkan Sambo bahwa dirinya akan mengusut kasus tersebut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun, Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Lebih lanjut, Kapolri mengungkap alasan mengapa kasus ini begitu sulit terungkap. Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Tahan lama, ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, penyidik harus berurusan dengan Irjen Ferdi Sambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Hal itulah yang membuat pengusutan kasus ini menjadi terkendala dan memakan waktu cukup lama. Kapolri mengaku menerima laporan terkait adanya intimidasi yang dialami sejumlah penyidik saat mengusut kasus Brigadir J. Setelah itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Barulah kemudian tim khusus bergerak mendalami kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Saat didalami, tim mendapat informasi soal adanya upaya menghalangi penyidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo.
Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 35 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan yang terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik. Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Dilansir oleh Tribun News, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu 7 September mengatakan alat poligraf yang digunakan untuk tes uji kebohongan milik Polri merupakan alat yang canggih. Pasalnya alat tersebut diimpor dari Amerika Serikat dan diklaim tingkat akurasinya mencapai 93%. Menurut Dedi, tingkat akurasi tersebut menandakan bahwa penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan, tes poligraf yang digunakan membantu penyidik dan memperkaya bukti serta petunjuk. Lie detector ini digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka.
Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, Penasehat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja. Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkapkan, penyidik kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir J kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya. Tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikukuh dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili.
Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun, Ferdi Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdi Sambo menceritakan skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae kepada banyak pihak, termasuk Kapolri. Saat bertemu Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian Brigadir J. Sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan memang benar adanya. Bahkan, Ferdi Sambo sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolri kemudian memperingatkan Sambo bahwa dirinya akan mengusut kasus tersebut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun, Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Lebih lanjut, Kapolri mengungkap alasan mengapa kasus ini begitu sulit terungkap. Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang berani membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Namun, sandiwara Sambo rupanya tak bertahan lama. Ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo pun telah menjadi tersangka dan dipecat secara tidak hormat dari Polri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, penyidik harus berurusan dengan Irjen Ferdy Sambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Hal itulah yang membuat pengusutan kasus ini menjadi terkendala dan memakan waktu cukup lama. Kapolri mengaku menerima laporan terkait adanya intimidasi yang dialami sejumlah penyidik saat mengusut kasus Brigadir J. Setelah itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Barulah kemudian tim khusus bergerak mendalami kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Saat didalami, tim mendapat informasi soal adanya upaya menghalangi penyidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Ferdy Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdy Sambo. Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 35 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan yang terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik. Hari ini Kamis 8 September 2022, Ferdy Sambo akan melaksanakan uji kebohongan menggunakan lie detector soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tes ini akan dilakukan di Lab 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat. Alat lie detector yang digunakan banyak diragukan. Kemudian Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo meyakinkan akurasi alat tersebut mencapai 90%. Sebelumnya, alat lie detector yang dipakai dalam pemeriksaan di kasus Brigadir J diragukan oleh berbagai pihak. Namun spekulasi di media sosial itu dibantah oleh kepolisian. Dedi menjelaskan alat lie detector tersebut merupakan alat canggih lantaran impor dari Amerika Serikat. Bahkan tingkat akurasinya disebut mencapai di atas 90%. Alat itu merupakan alat terverifikasi dan berasal dari Amerika tahun 2019, serta tingkat akurasinya sebanyak 93%. Dedi menuturkan tingkat akurasi tersebut menandakan penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Ia menjelaskan jika tingkat akurasinya di bawah 90% tidak bisa masuk dalam ranah pro justisia.
Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Dilansir oleh Tribun News, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu 7 September mengatakan alat poligraf yang digunakan untuk tes uji kebohongan milik Polri merupakan alat yang canggih. Pasalnya, alat tersebut diimpor dari Amerika Serikat dan diklaim tingkat akurasinya mencapai 93%. Menurut Dedi, tingkat akurasi tersebut menandakan bahwa penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan, tes poligraf yang digunakan membantu penyidik dan memperkaya bukti serta petunjuk. Lie detector ini digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka. Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Barada E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya, termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja.
Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutaji mengungkapkan, jadi kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir J kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya. Tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf.
Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikukuh dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili. Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdy Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun, Ferdy Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdy Sambo menceritakan skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae kepada banyak pihak, termasuk Kapolri. Saat bertemu Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian Brigadir J. Sambil berlinang air mata, Ferdy Sambo mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan memang benar adanya. Bahkan, Ferdy Sambo sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolri kemudian memperingatkan Sambo bahwa dirinya akan mengusut kasus tersebut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdy Sambo. Namun, Ferdy Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Lebih lanjut, Kapolri mengungkap alasan mengapa kasus ini begitu sulit terungkap. Ferdy Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdy Sambo. Pasalnya, siapa saja yang berani membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Namun, sandiwara Sambo rupanya tak bertahan lama. Ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo pun telah menjadi tersangka dan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, penyidik harus berurusan dengan Irjen Ferdy Sambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Hal itulah yang membuat pengusutan kasus ini menjadi terkendala dan memakan waktu cukup lama. Kapolri mengaku menerima laporan terkait adanya intimidasi yang dialami sejumlah penyidik saat mengusut kasus Brigadir J. Setelah itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Barulah kemudian tim khusus bergerak mendalami kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Saat didalami, tim mendapat informasi soal adanya upaya menghalangi penyidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Ferdy Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdy Sambo. Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 35 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan yang terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik.
Hari ini Kamis 8 September 2022, Ferdi Sambo akan melaksanakan uji kebohongan menggunakan lie detektor soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tes ini akan dilakukan di Lab 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat. Alat lie detektor yang digunakan banyak diragukan, kemudian Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo meyakinkan akurasi alat tersebut mencapai 90%. Sebelumnya, alat lie detektor yang dipakai dalam pemeriksaan di kasus Brigadir J diragukan oleh berbagai pihak. Namun spekulasi di media sosial itu dibantah oleh kepolisian. Dedi menjelaskan alat lie detektor tersebut merupakan alat canggih lantaran impor dari Amerika Serikat. Bahkan tingkat akurasinya disebut mencapai di atas 90%. Alat itu merupakan alat terverifikasi dan berasal dari Amerika tahun 2019, serta tingkat akurasinya sebanyak 93%. Dedi menuturkan tingkat akurasi tersebut menandakan penggunaan lie detektor merupakan pro justisia. Ia menjelaskan jika tingkat akurasinya di bawah 90% tidak bisa masuk dalam ranah pro justisia. Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Dilansir oleh Tribun News, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu 7 September mengatakan alat poligraf yang digunakan untuk tes uji kebohongan milik Polri merupakan alat yang canggih. Pasalnya, alat tersebut diimpor dari Amerika Serikat dan diklaim tingkat akurasinya mencapai 93%. Menurut Dedi, tingkat akurasi tersebut menandakan bahwa penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan, tes poligraf yang digunakan membantu penyidik dan memperkaya bukti serta petunjuk. Lie detector ini digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka.
Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja. Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkapkan, jadi kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir C kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya. Tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir C tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir C tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikuku dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir C di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili.
Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun, Ferdi Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdi Sambo menceritakan skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae kepada banyak pihak, termasuk Kapolri. Saat bertemu Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian Brigadir J. Sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan memang benar adanya. Bahkan, Ferdi Sambo sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolri kemudian memperingatkan Sambo bahwa dirinya akan mengusut kasus tersebut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun, Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Lebih lanjut, Kapolri mengungkap alasan mengapa kasus ini begitu sulit terungkap. Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang berani membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Namun, sandiwara Sambo rupanya tak bertahan lama. Ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo pun telah menjadi tersangka dan dipecat secara tidak hormat dari Polri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, penyidik harus berurusan dengan Irjen Ferdisambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Hal itulah yang membuat pengusutan kasus ini menjadi terkendala dan memakan waktu cukup lama. Kapolri mengaku menerima laporan terkait adanya intimidasi yang dialami sejumlah penyidik saat mengusut kasus Brigadir J. Setelah itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Ferdisambo sebagai Kadif Propam Polri. Barulah kemudian tim khusus bergerak mendalami kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Saat didalami, tim mendapat informasi soal adanya upaya menghalangi penyidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Ferdisambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdisambo. Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 35 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Ferdisambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan yang terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik. Hari ini Kamis 8 September 2022, Ferdisambo akan melaksanakan uji kebohongan menggunakan lie detector soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tes ini akan dilakukan di Lab 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat. Alat lie detector yang digunakan banyak diragukan, kemudian Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo meyakinkan akurasi alat tersebut mencapai 90%. Sebelumnya, alat lie detektor yang dipakai dalam pemeriksaan di kasus Brigadir J diragukan oleh berbagai pihak. Namun spekulasi di media sosial itu dibantah oleh kepolisian. Dedi menjelaskan alat lie detektor tersebut merupakan alat canggih lantaran impor dari Amerika Serikat. Bahkan tingkat akurasinya disebut mencapai di atas 90%. Alat itu merupakan alat terverifikasi dan berasal dari Amerika tahun 2019, serta tingkat akurasinya sebanyak 93%. Dedi menuturkan tingkat akurasi tersebut menandakan penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Ia menjelaskan jika tingkat akurasinya di bawah 90% tidak bisa masuk dalam ranah pro justisia.
Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi, yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka. Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Barada E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja.
Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutaji mengungkapkan, jadi kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir J kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya, tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf.
Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikukuh dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili. Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun, Ferdi Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdi Sambo menceritakan skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae kepada banyak pihak, termasuk Kapolri. Saat bertemu Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian Brigadir J. Sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan memang benar adanya. Bahkan, Ferdi Sambo sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolri kemudian memperingatkan Sambo bahwa dirinya akan mengusut kasus tersebut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun, Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Lebih lanjut, Kapolri mengungkap alasan mengapa kasus ini begitu sulit terungkap. Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang berani membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Namun, sandiwara Sambo rupanya tak bertahan lama. Ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo pun telah menjadi tersangka dan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, penyidik harus berurusan dengan Irjen Ferdi Sambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Hal itulah yang membuat pengusutan kasus ini menjadi terkendala dan memakan waktu cukup lama. Kapolri mengaku menerima laporan terkait adanya intimidasi yang dialami sejumlah penyidik saat mengusut kasus Brigadir J. Setelah itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Barulah kemudian tim khusus bergerak mendalami kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Saat didalami, tim mendapat informasi soal adanya upaya menghalangi penyidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 35 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan yang terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik.
Hari ini Kamis 8 September 2022, Ferdi Sambo akan melaksanakan uji kebohongan menggunakan lie detector soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tes ini akan dilakukan di Lab 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat. Alat lie detector yang digunakan banyak diragukan, kemudian Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo meyakinkan akurasi alat tersebut mencapai 90%. Sebelumnya, alat lie detector yang dipakai dalam pemeriksaan di kasus Brigadir J diragukan oleh berbagai pihak. Namun spekulasi di media sosial itu dibantah oleh kepolisian. Dedi menjelaskan alat lie detector tersebut merupakan alat canggih lantaran impor dari Amerika Serikat. Bahkan tingkat akurasinya disebut mencapai di atas 90%. Alat itu merupakan alat terverifikasi dan berasal dari Amerika tahun 2019, serta tingkat akurasinya sebanyak 93%. Dedi menuturkan tingkat akurasi tersebut menandakan penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Ia menjelaskan jika tingkat akurasinya di bawah 90% tidak bisa masuk dalam ranah pro justisia. Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Dilansir oleh Tribun News, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu 7 September mengatakan alat poligraf yang digunakan untuk tes uji kebohongan milik Polri merupakan alat yang canggih. Pasalnya alat tersebut diimpor dari Amerika Serikat dan diklaim tingkat akurasinya mencapai 93%. Menurut Dedi, tingkat akurasi tersebut menandakan bahwa penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan, tes poligraf yang digunakan membantu penyidik dan memperkaya bukti serta petunjuk. Lie detector ini digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka.
Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja. Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkapkan, jadi kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir C kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya. Tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir C tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir C tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikukuh dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir C di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili.
Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun, Ferdi Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdi Sambo menceritakan skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae kepada banyak pihak, termasuk Kapolri. Saat bertemu Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian Brigadir J. Sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan memang benar adanya. Bahkan, Ferdi Sambo sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolri kemudian memperingatkan Sambo bahwa dirinya akan mengusut kasus tersebut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun, Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Lebih lanjut, Kapolri mengungkap alasan mengapa kasus ini begitu sulit terungkap. Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang berani membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Namun, sandiwara Sambo rupanya tak bertahan lama. Ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo pun telah menjadi tersangka dan dipecat secara tidak hormat dari Polri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, penyidik harus berurusan dengan Irjen Verdi Sambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Hal itulah yang membuat pengusutan kasus ini menjadi terkendala dan memakan waktu cukup lama. Kapolri mengaku menerima laporan terkait adanya intimidasi yang dialami sejumlah penyidik saat mengusut kasus Brigadir J. Setelah itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Barulah kemudian tim khusus bergerak mendalami kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Saat didalami, tim mendapat informasi soal adanya upaya menghalangi penyidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Verdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Verdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 35 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan yang terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik. Hari ini Kamis 8 September 2022, Verdi Sambo akan melaksanakan uji kebohongan menggunakan lie detector soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tes ini akan dilakukan di Lab 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat. Alat lie detector yang digunakan banyak diragukan. Kemudian Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo meyakinkan akurasi alat tersebut mencapai 90%. Sebelumnya, alat lie detector yang dipakai dalam pemeriksaan di kasus Brigadir J diragukan oleh berbagai pihak. Namun spekulasi di media sosial itu dibantah oleh kepolisian. Dedi menjelaskan alat lie detector tersebut merupakan alat canggih lantaran impor dari Amerika Serikat. Bahkan tingkat akurasinya disebut mencapai di atas 90%. Alat itu merupakan alat terverifikasi dan berasal dari Amerika tahun 2019, serta tingkat akurasinya sebanyak 93%. Dedi menuturkan tingkat akurasi tersebut menandakan penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Ia menjelaskan jika tingkat akurasinya di bawah 90% tidak bisa masuk dalam ranah pro justisia.
Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Dilansir oleh Tribun News, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu 7 September mengatakan alat poligraf yang digunakan untuk tes uji kebohongan milik Polri merupakan alat yang canggih. Pasalnya alat tersebut diimpor dari Amerika Serikat dan diklaim tingkat akurasinya mencapai 93%. Menurut Dedi, tingkat akurasi tersebut menandakan bahwa penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan, tes poligraf yang digunakan membantu penyidik dan memperkaya bukti serta petunjuk. Lie detector ini digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka. Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Barada E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja.
Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutaji mengungkapkan, penyidik kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Makruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir J kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya. Tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf.
Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikukuh dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili. Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun, Ferdi Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdi Sambo menceritakan skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae kepada banyak pihak, termasuk Kapolri. Saat bertemu Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian Brigadir J. Sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan memang benar adanya. Bahkan, Ferdi Sambo sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolri kemudian memperingatkan Sambo bahwa dirinya akan mengusut kasus tersebut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun, Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Lebih lanjut, Kapolri mengungkap alasan mengapa kasus ini begitu sulit terungkap. Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang berani membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Namun, sandiwara Sambo rupanya tak bertahan lama. Ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo pun telah menjadi tersangka dan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, penyidik harus berurusan dengan Irjen Ferdi Sambo yang saat itu masih berkuasa sebagai Kadif Propam Polri. Hal itulah yang membuat pengusutan kasus ini menjadi terkendala dan memakan waktu cukup lama. Kapolri mengaku menerima laporan terkait adanya intimidasi yang dialami sejumlah penyidik saat mengusut kasus Brigadir J. Setelah itu, ia memutuskan untuk menonaktifkan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Barulah kemudian tim khusus bergerak mendalami kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Saat didalami, tim mendapat informasi soal adanya upaya menghalangi penyidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Ferdi Sambo diduga membuat cerita sesuai skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Strategi inilah yang membuat para penyidik sempat merasa ketakutan menghadapi Ferdi Sambo. Pasalnya, siapa saja yang mencoba membongkar kasus akan berhadapan langsung dengan mantan Kadif Propam tersebut. Sepanjang kasus ini bergulir, Polri telah memeriksa sedikitnya 97 anggota Polri. Dari jumlah tersebut, 35 orang diantaranya diduga melanggar etik dan 7 orang telah menjadi tersangka obstruction of justice. Ketujuh tersangka akhirnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang menyatakan bahwa 4 tersangka resmi dipecat tidak hormat dari kepolisian. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan yang terbaru Kombes Agus Nurpatria. Sementara tersangka lainnya masih menunggu giliran menjalani sidang etik.
Hari ini Kamis 8 September 2022, Ferdi Sambo akan melaksanakan uji kebohongan menggunakan lie detektor soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tes ini akan dilakukan di Lab 4 Sentul, Bogor, Jawa Barat. Alat lie detektor yang digunakan banyak diragukan, kemudian Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo meyakinkan akurasi alat tersebut mencapai 90%. Sebelumnya, alat lie detektor yang dipakai dalam pemeriksaan di kasus Brigadir J diragukan oleh berbagai pihak. Namun spekulasi di media sosial itu dibantah oleh kepolisian. Dedi menjelaskan alat lie detektor tersebut merupakan alat canggih lantaran impor dari Amerika Serikat. Bahkan tingkat akurasinya disebut mencapai di atas 90%. Alat itu merupakan alat terverifikasi dan berasal dari Amerika tahun 2019, serta tingkat akurasinya sebanyak 93%. Dedi menuturkan tingkat akurasi tersebut menandakan penggunaan lie detektor merupakan pro justisia. Ia menjelaskan jika tingkat akurasinya di bawah 90% tidak bisa masuk dalam ranah pro justisia. Sejumlah pihak menilai penggunaan lie detector atau tes uji kebohongan kurang akurat dan menyarankan Polri untuk menggunakan metode lain. Menanggapi hal ini, Mabes Polri mengklaim bahwa lie detector yang dimiliki oleh mereka memiliki tingkat akurasi di atas 90%. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, 4 tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector tak menunjukkan kebohongan. Dilansir oleh Tribun News, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu 7 September mengatakan alat poligraf yang digunakan untuk tes uji kebohongan milik Polri merupakan alat yang canggih. Pasalnya, alat tersebut diimpor dari Amerika Serikat dan diklaim tingkat akurasinya mencapai 93%. Menurut Dedi, tingkat akurasi tersebut menandakan bahwa penggunaan lie detector merupakan pro justisia. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan, tes poligraf yang digunakan membantu penyidik dan memperkaya bukti serta petunjuk. Lie detector ini digunakan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Ada 4 orang tersangka yang diperiksa menggunakan lie detector ini, yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Alat ini juga digunakan dalam pemeriksaan saksi yakni ART Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sebelumnya, beberapa pihak termasuk ahli menilai penggunaan lie detector dalam pemeriksaan tersangka kasus Brigadir J tak bisa dijadikan alat bukti persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tersangka diberi hak ingkar. Pengingkaran tersebut bisa membuat keterangan tersangka berubah-ubah, sehingga penggunaan lie detector dinilai tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, Abdul menyarankan Polri agar mencari alat bukti yang mampu membantah pembelaan tersangka.
Para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diperiksa menggunakan lie detector. Meski begitu, hasil pemeriksaan itu disebut masih bisa dimanipulasi. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi pemeriksaan menggunakan alat tersebut hanya 60%. Para tersangka yang sudah diperiksa menggunakan lie detector diantaranya adalah Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta satu asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Sedangkan Ferdi Sambo dijadwalkan diperiksa menggunakan lie detector pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Terkait hasilnya, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan hasil lie detector tidaklah efektif dan masih bisa dimanipulasi. Ia mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam lie detector dinyatakan jujur, namun tetap saja dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna. Arianto menambahkan orang yang memiliki karakter mahir atau pandai berbohong akan dengan mudah mengelabui lie detector. Senada, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan akurasi alat ini diragukan. Akurasi alat tersebut sangat tergantung pada kondisi terperiksa, termasuk jika seseorang dalam kondisi nervous atau grogi, lelah atau sakit, maka akan sangat memengaruhi hasilnya. Termasuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti residivis. Akurasi pemeriksaan menggunakan lie detector hanya 60% sampai 70% saja. Pada Selasa 6 September 2022, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangga bernama Susi menjalani pemeriksaan lie detector. Keduanya dicecar pertanyaan soal pemicu amarah Ferdi Sambo hingga nekat membunuh Brigadir J. Diketahui tes tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tes ini digunakan tim SUS untuk mengetahui tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara alasan Putri diperiksa menggunakan lie detector adalah keterangannya yang berubah-ubah soal pemicu kemarahan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Putri diperiksa menggunakan lie detector sekitar 7 jam, mulai dari pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkapkan, jadi kemudian ingin tahu apa yang disampaikan ke suaminya hingga membuat amarah Ferdi Sambo tak terkendali. Apakah saat itu Putri benar melaporkan soal adanya pelecehan seksual atau tidak? Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik kebingungan. Sebelumnya, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani pemeriksaan uji kebohongan di tempat yang sama pada Senin 5 September. 3 tersangka itu yakni Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan hasilnya. Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap keterangan dari ketiganya menunjukkan bahwa mereka berkata jujur.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat memanggil Barada Richard Eliezer atau Baradae sebanyak 2 kali. Pemanggilan ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Namun saat dipanggil, Baradae justru memperkuat skenario dari tersangka Ferdi Sambo. Kapolri menanyakan kronologi tewasnya Brigadir C kepada Baradae. Akan tetapi saat itu Baradae menjelaskan kejadian sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Baradae merubah keterangannya ketika ditanya untuk kedua kalinya. Tepatnya setelah Kapolri melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Selain alasan tersebut, Listio Sigit juga mengungkapkan alasan Baradae mau untuk merubah keterangannya. Ternyata Baradae sempat dijanjikan akan dilindungi oleh Ferdi Sambo jika ikut dalam skenario. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Diketahui Brigadir C tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Informasi awal disebutkan bahwa Brigadir C tewas karena baku tembak dengan Baradae. Namun setelah dibentuk tim khusus Polri untuk menyelidiki kasus ini, ditemukan banyak kejanggalan hingga terkuak Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Kini polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, beserta 2 ajudannya yaitu Baradae dan Bribka RR. 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah asisten rumah tangga Putri yaitu Kuat Ma'ruf. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengaku Ferdi Sambo menemuinya dan tetap bersikuku dengan skenarionya soal baku tembak. Di hadapan Kapolri, Sambo tetap bertahan dengan versinya seakan hal itu benar terjadi. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri Sigit membeberkan percakapannya dengan Ferdi Sambo. Saat bertemu dengan Sambo, Kapolri meminta agar menceritakan sejujurnya terkait kematian Brigadir C di rumah dinas Duren 3. Kapolri menanyakan Sambo terlibat atau tidak. Diakui Kapolri kala itu Sambo berlinang air mata dan mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya, yakni terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo bahkan berani bersumpah di hadapan Kapolri. Namun Kapolri Sigit tidak langsung percaya begitu saja. Kapolri mengatakan kepada Sambo bahwa kasus di Duren 3 akan diusut sampai tuntas dan sesuai fakta sebenarnya. Kapolri mengaku sudah 2 kali menanyakan kasus ini kepada Sambo, akan tetapi Sambo selalu membantah dan mempertahankan versinya soal kematian Brigadir J. Bahkan setelah Baradae mengubah keterangan awalnya dan menyampaikan fakta yang terjadi, Ferdi Sambo tetap tidak mengaku dirinya terlibat dan mempertahankan skenarionya. Sambo tetap mengatakan apa yang ia ceritakan seakan fakta sebenarnya. Kendati begitu, kini kasus di Duren 3 sudah menemui titik terang. Sambo akhirnya mengaku dirinya terlibat dan mengotaki penembakan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario dan merekayasa seolah-olah yang terjadi adalah baku tembak. Bahkan Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangi proses penyidikan. Kini ia menjadi tersangka dan segera diadili.
Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencopot Ferdi Sambo dari jabatan Propam Polri ternyata menjadi keberanian penyidik untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kapolri mengaku sebelumnya penyidik sempat ketakutan menghadapi Sambo. Dikutip dari tribunnews.com, Kapolri mengaku penyidik takut untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini karena yang mereka hadapi seorang perwira tinggi yang menjabat Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Mengenai hal ini, Kapolri Sigit lantas menetapkan keputusan untuk mencopot Ferdi Sambo dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma. Termasuk 25 polisi lainnya juga turut dimutasi. Mereka yang dimutasi lantas diganti dengan pejabat yang baru. Kapolri membeberkan setelah pencopotan itu penyidik perlahan makin berani menangani kasus ini. Sehingga kasus yang disembunyikan dan kebohongan Sambo terbongkar. Kejanggalan-kejanggalan mulai bisa terjawab, termasuk berkenaan temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang Sambo sampaikan. Kapolri menegaskan dalam proses penyidikan kasus, tim khusus atau tim sus mengedepankan science crime investigation. Untuk itu, tim sus sangat teliti dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, Kapolri tak memungkiri kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J merupakan pukulan berat bagi Polri. Kendati begitu, Kapolri dan jajarannya saat ini sedang memperbaiki citra institusi. Jenderal Sigit tetap memegang teguh pada komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku 2 kali dibohongi oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri dengan tegas menanyakan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan tersebut atau tidak. Namun, Ferdi Sambo tetap bersikukuh bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya. Di awal kasus, Ferdi Sambo menceritakan skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae kepada banyak pihak, termasuk Kapolri. Saat bertemu Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan